Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Istifadah, saya dari kelas TBI 2B. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum untuk memenuhi tugas studi hadis. Kultum yang akan saya bawakan ini yang berjudul insyaallah tentang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan serta hadis bulan Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat bertemu dengan teman-teman semua, walaupun memang belum bisa bertemu secara langsung, belum bisa bertatap muka secara langsung. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum. Harapan saya semoga kultum yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini, di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya umat Islam yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang berkah. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan ia langsung yang akan memberi balasan berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, begitu istimewanya. Banyak sekali teman-teman keutamaan dari bulan Ramadan ini. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan, sehingga kehadirannya itu selalu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, seluruh umat muslim, betul ya. Nah, salah satu aktivitas keagamaan yang kerap dilakukan di bulan Ramadan itu adalah datang ke majelis ilmu untuk mendengarkan ceramah Ramadan gitu. Teman-teman yang berbahagia, salah satu yang membuat puasa Ramadan terasa istimewa adalah karena adanya malam Lailatul Qadar, betul ya. Nah, yakni malam di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betapa istimewanya malam tersebut. Nah, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya tuh sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan ini. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi pengampunan dosa, maghfirah pada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah sunnah lainnya.
bagi orang yang tidak merasa penting akan pelipat gandaan amalan ini dan banyak ampunan dari Allah, itu karena mereka hanya ikut-ikutan bergembira menyambut datangnya Ramadan tersebut, begitu, tanpa mengetahui mengapa ia bergembira. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan yaitu yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Benar. Nah, walaupun puasa itu mereka berbeda dengan puasa kita, artinya itu bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu sendiri yang diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa bulan ini sangat agung. Kemudian yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Adapun hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Nah, di sini iman maksudnya itu beriman dengan Allah itu, dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Mengharapkan di sini itu pengharapan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan diberikan, yang akan dilipat gandakan oleh Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Kemudian selanjutnya yang keempat, perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu yang pertama, kebahagiaan pertama ketika kita berbuka puasa menahan nafsu, lapar, dahaga seharian. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dengan dimasukkannya ke dalam syurganya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang kelima, bahwa amalan puasa itu dapat memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Seperti Al-Quran yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Karena hal ini telah termaktub ke dalam hadis Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah bersabda, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita dapat menambah ketakwaan dan juga menambah keimanan
perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang terpelihara, terjaga, tercegah, dan terhindar dari tindak kejahatan, keburukan yang membawa kemudaratan dengan kerusakan baik zahir maupun batin atau jasmani dan rohani. Di samping itu, puasa juga sebagai perisai, penangkis, pemagar, pembenteng, dan pelindung bagi orang yang melaksanakannya. Tidak hanya itu teman-teman, puasa juga menjaga dari perkataan kotor, kasar, dusta, menyakiti hati, dan menimbulkan fitnah. Kemudian keagungan puasa lainnya yaitu dapat membawa pada kesehatan, terutama kesehatan jasmani atau tubuh, dan rohani atau jiwa, dan juga kesehatan sosial. Bahkan juga dengan berpuasa akan membuka kesempatan bagi orang yang berpuasa itu akan memasuki pintu ar-rayyan di syurga. Dan saya akan sedikit menyinggung dalam mata kuliah studi hadis ini. Kita kembali ke hadis yang awal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ila akhirih." Itu merupakan hadis hasan. Mengapa demikian? Karena hadis hasan, contoh dari hadis hasan itu adalah, maaf karena terjeda ya, terpencet. Baik, yang saya teruskan. Mengapa hadis tersebut disebut hadis hasan? Karena hadis tersebut kan diriwayatkan oleh riwayat Bukhari Muslim. Itu disebut hadis hasan karena musnadnya tersambung, sanadnya tersambung antar perawinya. Kemudian perawinya tersebut adalah seorang pribadi yang soleh, kemudian kuat hafalannya, terjaga hafalannya, dan dalam redaksi hadisnya atau dalam matan hadisnya itu tidak ada kejanggalan atau syadz, dan tidak ada celah atau illat, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.